Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah kisah tamu tak diundang di hari bahagia. Aku dan suamiku sepakat menggelar resepsi pernikahan di sebuah villa tua di Pujon, Malang. Villa ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau, dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang diselimuti kabut tipis setiap sore dan hawa sejuk yang menenangkan. Tempat ini seolah sempurna untuk hari bahagia kami. Namun, aku tak pernah menyangka keputusan itu justru membawa mimpi buruk yang takkan pernah kulupakan. Kami tiba 2 hari sebelum resepsi pernikahan. Villa itu benar-benar seperti yang digambarkan di brosur. Besar, dengan gaya arsitektur kolonial yang klasik. Dindingnya berwarna putih pudar, dihiasi jendela-jendela besar dengan terali besi yang berkarat. Pilar-pilar tinggi di depan pintu masuk memberikan kesan megah. Namun, nuansa suram tak dapat disembunyikan. Saat langkahku menyentuh lantai di ruang tamu, suara decit halus terdengar, seperti lantai itu mengeluh atas beban kami. Sebagian anggota keluargaku dan keluarga suamiku sibuk mengatur barang-barang, sementara aku berdiri memandangi interior villa yang luas namun terasa dingin dan sunyi. Di sudut ruangan terdapat sebuah cermin besar berbingkai emas yang kusam. Ketika aku menatapnya, seolah-olah bayanganku bergerak sendiri, lebih lambat daripada diriku sendiri. Aku menggeleng, mencoba mengusir pikiran aneh itu, lalu bergabung dengan yang lain. Pada malam itu, villa terasa lebih sepi daripada siang hari. Angin dingin melayap masuk melalui celah-celah jendela, membuatku harus merapatkan sweater. Beberapa keluargaku sudah pergi tidur, sementara aku masih membantu sepupuku Maya menghias ruang utama untuk resepsi. Saat kami sibuk menempel bunga-bunga tiruan di dinding, terdengar suara piring pecah dari arah dapur. Kami pun saling berpandangan, lalu berjalan bersama untuk memeriksa. Namun, dapur itu kosong. Piring-piring di rak masih tersusun rapi dan tak ada tanda-tanda kekacauan. Tapi, tiba-tiba aroma aneh seperti bau bunga melati yang terlalu menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Kamu mencium bunga itu? Tanyaku pelan. Maya mengangguk, wajahnya terlihat tegang. Kami pun segera kembali ke ruang utama. Maya membisikkanku sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku tadi lihat bayangan hitam di dekat jendela itu, Apur. Aku mencoba menenangkannya, meski dalam hatiku mulai merasa tak nyaman. Hari kedua di villa dimulai dengan rasa kantuk yang karena malam sebelumnya aku sulit tidur. Suamiku pun sibuk memastikan semua berjalan lancar, sementara aku memeriksa dekorasi. Ketika aku sedang memasang pita di tangga, salah satu pekerja catering menghampiriku. Wajahnya pucat seperti habis melihat sesuatu yang mengejutkan. Maaf mbak, di belakang ada pohon besar ya? Tanyanya. Aku pun mengangguk. Memang ada pohon beringin tua yang menjulang di sana. Semalam saya lihat ada orang berdiri di bawahnya, tapi saat saya dekati, orang itu hilang begitu saja. Katanya dengan suara bergetar. Aku mencoba menganggap hal itu hanya halusinasi akibat kelelahan, meski di dalam hati perasaanku kini semakin tidak tenang. Malam menjelang hari resepsi pernikahan, suasana di villa semakin dingin. Hujan pun turun dengan derasnya, membuat kabut semakin tebal. Aku memutuskan tidur lebih awal agar bisa beristirahat. Namun, malam itu aku mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpiku, aku sedang berada di ruang utama villa. Tapi semua terasa berbeda. Lampu-lampunya padam dan
hanya ada cahaya remang dari lilin yang melayang di udara. Aku melihat seorang wanita tua mengenakan gaun putih berdiri di tengah ruangan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya dan tubuhnya tampak melayang beberapa inci di atas lantai. Ketika aku mencoba mendekatinya, dia perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya kosong, tanpa mata dan tanpa hidung, hanya sebuah senyum lebar yang mengerikan. Aku terbangun dengan napas memburu dan kulihat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Dari luar kamarku terdengar suara langkah kaki berat dan lambat. Aku pun memanggil suamiku, tapi tidak terbangun. Dengan berani, aku berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Koridor villa pun tampak gelap gulita, hanya diterangi cahaya redup dari bulan. Saat aku menoleh ke ujung lorong, bayangan hitam tinggi berdiri sana. Dia mematung. Aku pun membeku. Saat aku berkedip, bayangan itu sudah berada tepat di depanku. Wajah nenek tua yang sangat mengerikan telah muncul tepat di hadapan mataku dengan matanya yang kosong, persis seperti yang aku mimpikan barusan. Dan saat aku terbangun, tahu-tahu aku sudah ada di dalam kamar. Aku pun tersadar mungkin ini hanyalah sebuah mimpi, pikirku. Aku pun melihat ke jendela. Hari itu kabut turun sangat tebal, seolah menutup villa dengan selimut abu-abu yang dingin. Aku pun keluar dengan pakaian yang sudah kami siapkan. Suasana resepsi pernikahan berlangsung lancar sejak pagi hingga tiba saat prosesi penutupan. Ruang utama villa dihiasi bunga putih dan lampu-lampu gantung, memberikan kesan sakral dan anggun. Para tamu duduk dengan tenang hingga menanti pembaca doa memulai pembacaan doanya. Namun, saat suara doa mulai mengalun lembut dari bibir pembaca doa itu, suasana mendadak berubah. Dari arah dapur terdengar suara gaduh, suara keras seperti benda berat terjatuh, diikuti gemerincing piring pecah yang membahana hingga ke ruang utama. Semua orang langsung menoleh ke arah suara, namun tak ada yang berani bergerak. Beberapa detik kemudian, salah satu tamu perempuan yang duduk di dekat pintu tiba-tiba menjerit histeris. Ceritanya menggema di ruangan, membuat semua tamu yang hadir terperanjat. Wanita itu berdiri dengan tubuh gemetar, matanya melotot ke arah langit-langit, dan tangan gemetarannya menunjuk ke atas. Ada sesuatu di sana, teriaknya dengan suara gemetar. Semua mata mengikuti arah telunjuknya, tetapi yang lainnya tak melihat apapun di langit-langit, hanya lampu gantung yang bergoyang pelan, seolah tertiup oleh angin. Meski tak ada jendela yang terbuka, wanita itu mendadak berubah. Ia menunduk sejenak, lalu mendongak dengan ekspresi penuh amarah. Suaranya berubah parau dan berat, jauh dari suara aslinya. Kalian telah mengganggu tempatku, teriaknya lantang sambil menunjuk ke arah tamu-tamu lainnya. Seketika suasana menjadi kacau. Para tamu yang ditunjuk oleh wanita itu tampak bingung dan ketakutan. Kau tak diundang ke sini, keluar, bentaknya lagi. Kali ini dengan suara yang menggema dan terdengar seperti dua suara yang berbicara bersamaan. Tangan wanita itu bergerak liar, menunjuk dan mencaci para tamu, membuat beberapa di antaranya menangis dan mundur ketakutan. Ada yang berbisik memanggil nama Tuhan, sementara yang lain memandangnya dengan wajah pucat pasi. Pak Dodo menjaga villa yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan segera maju, dan dengan langkah mantap ia mendekati wanita itu. "Cukup," ucapnya tegas. Dia memegang pundak wanita itu dengan kedua tangannya dan mulutnya bergerak cepat seperti melafalkan doa. Wanita itu pun berteriak, tubuhnya mengejang hebat. "Pergi, jangan sentuh aku," katanya dengan suara menggelegar. Tapi perlahan suaranya melemah. Tak lama kemudian tubuhnya terkulai lemas di pelukan Pak Dodo, seolah semua energi telah tersedot keluar.
Pak Dodo menoleh ke arahku dan suamiku. Wajahnya serius. Maaf, tempat ini memang tidak biasa. Tapi saya akan pastikan tak ada yang akan mengganggu lagi, katanya pelan namun tegas. Ruang utama hening, hanya terdengar isak kecil beberapa tamu. Di luar, kabut semakin tebal menyelimuti villa yang kini terasa lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ketika acara telah selesai dan tamu-tamu mulai meninggalkan villa, aku merasa lega meskipun lelah. Aku mencoba beristirahat di kamar bersama suamiku, berharap malam itu bisa berakhir dengan tenang. Namun, baru saja tubuhku menyentuh ranjang, lampu tiba-tiba padam. Villa itu pun berubah menjadi gelap gulita. Hanya suara gemerisik angin yang terdengar dari luar jendela. Di tengah kegelapan, aku mendengar suara aneh, tawa pelan, serak dan menggema, seperti datang dari segala arah sekaligus. Suaranya merayap masuk ke telingaku, diikuti bisikan lirih namun jelas. Bulu kuduku langsung berdiri, jantungku berdegup kencang, dan aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku. Aku mencoba meraih tangan suamiku, tapi sebelum sempat bicara, bayangan nenek tua itu pun muncul di ujung kamar. Namun, sebelum aku bereaksi, Pak Dodo tiba-tiba muncul dari kegelapan, membawa senter kecil di luar jendela. Wajahnya terlihat tegang, tapi suaranya tetap tenang. Tenang Nyonya, semua akan baik-baik saja, katanya sambil menyalakan senter kalah bayangan itu. Anehnya, bayangan itu pun lenyap begitu saja. Malam itu, keluargaku memohon agar aku dan suamiku pergi dari villa. Tapi, aku bersikeras untuk tetap tinggal. Aku tidak ingin meninggalkan villa dalam keadaan terganggu seperti ini. Aku berpikir, jika kami tetap kuat, semuanya akan baik-baik saja. Suamiku pun setuju meski raut wajahnya menyiratkan kecemasan. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara berderit. Pintu kamar kami perlahan terbuka. Meski kami yakin, sudah menguncinya rapat sebelum tidur. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Rasanya seperti campuran bau bangkai dan bau tanah. Suamiku segera bangkit, mencoba menutup pintu, tapi langkahnya terhenti. Di ambang pintu muncul bayangan nenek tua yang menyeramkan itu. Sosok itu tiba-tiba berubah. Dari kepalanya muncul 2 buah tanduk yang menyeramkan. Matanya merah menyala memancarkan kebencian. Sosok itu mengangkat tangannya menunjuk lurus ke arahku, lalu menggeram dengan suara rendah yang menggema di seluruh ruangan. Aku menangis ketakutan, tubuhku gemetar hebat. Suamiku yang panik langsung menarik tanganku dan menyeretku keluar dari kamar. Tapi di lorong, teror justru semakin parah. Bayangan-bayangan hitam melayang di udara, masing-masing dengan sepasang mata merah yang mengawasi kami. Mereka tidak bergerak, hanya menatap dengan intens, seolah-olah memblokir jalan keluar. Dengan keberanian yang tersisa, kami menerobos lorong itu, beralih keluar dari villa tanpa menoleh ke belakang. Udara dini hari yang dingin menusuk tulang. Resepsi pernikahanku di Villa Pujon yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupku berubah menjadi mimpi buruk yang membekas dalam ingatan. Hingga kini, setiap kali mendengar suara langkah di malam hari, aku merasa seperti kembali ke villa itu, bertemu tatapan dingin nenek tua yang menyeramkan yang berubah bertanduk, dan suara tawa seraknya masih menggema di telingaku. Terima kasih telah mendengarkan kisah Tamu Tak Diundang di Hari Bahagia bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan kalian pengalaman mendebarkan. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu, yang selalu mengintai. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis, karena masih banyak teror yang menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.